Kebebasan apa yang masih kurang? Orang memaki-maki presiden, orang menghina presiden, orang mengejek presiden, orang mencemooh presiden juga tiap hari kita dengar. Jokowi berhasil membuat Presiden ILC Karni Ilyas mati tak berdaya. Sahabat rasional, dalam wawancara yang dilakukan oleh Karni Ilyas terhadap Presiden Jokowi di Istana Negara beberapa waktu lalu kaitan dengan perkembangan ekonomi nasional, demokrasi, sampai penegakan hukum, terlihat bagaimana seorang Karni Ilyas sebagai seorang presenter ulung, Presiden ILC yang dalam pertanyaan-pertanyaan ketika memandu acara Indonesia Lawyers Club atau memandu wawancara dengan petinggi atau elit-elit lain di negeri ini, selalu memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang kesannya menjebak, bahkan memantik emosi dari para narasumber. Di hadapan Jokowi terlihat mati kutu dan tak berdaya. Ketika Karni Ilyas mempertanyakan tentang bagaimana perkembangan ekonomi Indonesia berkaitan dengan resesi ekonomi global yang sekarang sementara dihadapi, Jokowi dengan enteng menyatakan bahwa sampai saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada pertumbuhan yang positif, yakni 5,44%. Pertumbuhan ini tertinggi di antara negara-negara G20. Ketika ditanyakan apakah Indonesia kemudian khawatir tentang perkembangan ekonomi akibat dari resesi global, Jokowi menyampaikan bahwa semua negara di dunia merasa khawatir. Apalagi ketika IMF atau Bank Dunia merilis 60 negara yang terancam kolaps atau bangkrut akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan ini. Jokowi kemudian mengelaborasi bagaimana krisis ini terjadi. Ketika terjadi krisis kesehatan akibat pandemi COVID, Indonesia justru menjadi negara yang paling mampu menangani atau mengelola kondisi pandemi COVID dengan baik. Jokowi kemudian menyampaikan sejumlah angka yang luar biasa tentang bagaimana pencapaian produk Indonesia terkait dengan beras super atau beras berkualitas yang hampir 31,3 juta ton di tahun 2019, kemudian di tahun 2020 hal yang sama terjadi. Bagaimana prediksi Bapak ke depan? Karena banyak yang memperkirakan kuartal ketiga nanti kita akan melemah. Ya, keadaan ekonomi global memang tidak berada pada keadaan yang baik-baik saja. Memang ya. Dan dari IMF, dari World Bank malah menyampaikan bahwa akan ada 60 negara yang akan kolaps, ambruk ekonominya. Ini juga ya menyebabkan pengerian hampir semua negara. Apa itu? Yang dimulai dari krisis kesehatan karena COVID, kemudian masuk ke krisis energi, masuk lagi ke krisis pangan, masuk lagi ke krisis keuangan. Ini betul-betul multidimensional masalah, multidimensional krisis yang semua negara menghadapi. Dan kita alhamdulillah dimulai dari pandemi COVID yang kita bisa mengelola, menyelesaikannya dengan baik. Kita termasuk yang terbaik di dunia dalam mengelola COVID. Dan untung juga saat itu kita tidak melakukan lockdown. Kalau kita melakukan lockdown, ekonomi kita akan bisa minus lebih dari 17%. Ini yang juga patut kita syukuri, karena pertama kita menghadapi krisis ini bisa mengelola dengan baik, dan itu berkat semuanya, gotong royong semuanya. Yang kedua, yang berkaitan dengan krisis ekonomi, kita lihat bahwa negara-negara lain inflasi sudah sampai ke 9%, bahkan ada yang sudah sampai 70%. Mengerikan sekali. Negara besar lagi. Iya, negara-negara besar lagi. Dan harga pangan naik 30%, naik 40%. Harga energi juga naik 2 kali lipat, lebih di negara-negara, di semua negara. Dan kita masih alhamdulillah patut kita syukuri, kita masih bisa mempertahankan harga pangan kita relatif masih sama. Kemudian harga BBM juga masih bisa kita pertahankan relatif sama, meskipun dengan subsidi yang sangat besar sekali, 502 triliun. Gede sekali subsidi kita untuk subsidi dan kompensasi untuk BBM, baik itu listrik, kemudian Pertalite, Pertamax, kemudian gas, memakan subsidi yang gede sekali. Tapi kita
masih mampu memberikan itu. Kita juga tahu ketahanan kita ini sampai kapan untuk mempertahankan harga energi. Kemudian yang terakhir baru saja diumumkan mengenai growth, pertumbuhan ekonomi kita masih di angka 5,44%. Ini kalau di G20 ini paling tinggi, karena yang lain-lain 3, 2, 1. Saya kira ini juga patut kita syukuri. Inflasi juga masih terkendali di angka 4,9. Ini juga patut kita syukuri. Kita harus bersyukur karena kita masih mampu mengendalikan. Dan untuk indikator ekonomi Indonesia ini kalau dihitung dibandingkan dengan negara-negara yang lain, ini kemungkinan resesinya hanya 3%. Yang lain sudah di atas 40, bahkan ada yang sudah di atas 70, kita masih di angka 3%. Inilah yang terus saya ingatkan kepada menteri, kepada pemerintah daerah, agar kita semuanya bersama-sama mengelola situasi ini, jangan sampai kita terimbas dengan sangat oleh ekonomi global yang sedang tidak baik-baik saja. Kemudian juga perlu saya sampaikan juga mengenai neraca perdagangan kita yang sudah surplus dalam 26 bulan yang lalu. Setiap bulan surplus, sudah 26 bulan ini kita surplus terus. Nggak pernah kita capai seperti ini. Sebelumnya biasanya defisit minus dan angkanya tidak kecil. Jadi di semester 1 2022 ini surplus kita mencapai 24,9 miliar US dollar. Itu kalau dirupiahkan mungkin 360 triliun surplus. Hal-hal seperti ini yang rakyat harus tahu dan kita semuanya mensyukuri. Ya, juga saya dengar hari ini Bapak dapat penghargaan sebagai negara swasembada beras. Iya, baru saja tadi ya, pagi tadi dari International Rice Research Institute dan juga dihadiri oleh FAO tadi, kita mendapatkan sebuah sertifikat yang menyatakan bahwa Indonesia mempunyai ketahanan pangan yang baik dan sudah swasembada. Ini juga patut kita syukuri, karena meskipun kena pandemi 2,5 tahun lebih, nggak ada lockdown di daerah-daerah, sehingga petani juga tetap menanam dan hasilnya kita bisa swasembada. Itu juga berkat pembangunan bendungan yang banyak, pembangunan embung yang banyak, pembangunan saluran irigasi yang kita lakukan. Pak Karni bisa lihat sampai hari ini bendungan besar yang telah kita bangun 29 bendungan besar, dan sampai akhir tahun ini 38 bendungan yang akan selesai dibangun, dan sampai 2024 kira-kira 60-an bendungan yang akan diselesaikan. Ini juga ditambah lagi dengan 4.500 embung, artinya air menjadi kunci, dan juga saluran irigasi 1,1 juta hektar. Plus ada intensifikasi, ada ekstensifikasi, varietas unggul, pemupukan yang sekarang lebih baik. Saya kira ini kerja terintegrasi Kementerian Pertanian dengan provinsi, dengan kabupaten-kabupaten yang kita miliki. Kita tentu mengenal siapa seorang Karni Ilyas. Karni Ilyas adalah master of talk show. Bagaimana dia begitu lihai mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang bukan saja menjebak, tapi pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa saja memantik suasana perdebatan antar narasumber menjadi panas dan hangat. Ketika Karni Ilyas menanyakan terkait indeks demokrasi yang seolah-olah menurut Karni Ilyas dalam pandangan banyak orang, bahkan hasil survei menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat di Indonesia saat ini mengalami titik yang sangat mengkhawatirkan, atau persepsi masyarakat tentang indeks kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum itu terkesan menurun. Jokowi kemudian membalik pernyataan Karni Ilyas dengan pernyataan atau jawaban yang cukup tegas, bahkan terkesan menohok seorang Karni Ilyas. Jokowi menyatakan bahwa kebebasan berdemokrasi mengemukakan pendapat di muka umum di Indonesia saat ini justru lagi sementara tumbuh-tumbuhnya, bahkan mengarah ke arah yang liberalis. Kebebasan apa yang masih kurang? Orang memaki-maki presiden, orang menghina presiden, orang mengejek presiden, orang mencemooh presiden juga tiap hari kita dengar. Di mana Jokowi menyampaikan
bahwa seharusnya kemerdekaan mengemukakan pendapat atau menyampaikan pendapat di muka umum dalam tradisi ketimuran harus kemudian memperhatikan aspek-aspek etika, aspek-aspek kesantunan, aspek-aspek kesopanan, aspek-aspek tata krama. Namun yang terjadi saat ini, Jokowi menyampaikan bahwa orang begitu bebas menyampaikan kritik, menyampaikan usul saran, menyampaikan pendapat, bahkan sampai memberikan stigma mendungu-dungukan orang. Menarik pernyataan mendungu-dungukan orang ini. Karena pernyataan mendungu-dungukan orang ini melekat dengan sosok tertentu. Yang pasti dalam benak kita, dalam memori kolektif kita, kita tahu betul bahwa yang sering mendungu-dungukan orang adalah Rocky Gerung. Rocky Gerung salah satu pemerhati masyarakat, salah satu akademisi yang selalu menjadi tamu tetap dalam acara yang dipandu oleh Karni Ilyas. Mengapa Jokowi kemudian memilih diksi demokrasi, kebebasan pendapat dengan kalimat mendungu-dungukan orang? Karena Jokowi tahu betul, Karni pasti ingat, Karni pasti tahu, Karni pasti sadar bahwa bagaimana sebuah talk show, sebuah acara wawancara yang begitu besar yang dipandu oleh seorang Karni Ilyas, kemudian pernyataan-pernyataan yang kasar, hal-hal yang sifatnya kekerasan verbal terlontar dari acara yang dia pandu. Rocky dengan begitu enteng menyatakan orang-orang tertentu dungu, dan hal ini dibiarkan. Pernyataan Jokowi ini sebenarnya memukul Karni Ilyas, memukul pertanyaan Karni Ilyas, bahkan membungkam pertanyaan-pertanyaan selanjutnya dari Karni Ilyas. Menarik jika kita saksikan lebih jauh, kita bedah lebih jauh, kita lihat lagi lebih dalam. Ketika Karni menanyakan terkait bagaimana Pesta Demokrasi 2024 berhubungan dengan Jokowi 3 periode. Karni melihat seolah-olah Jokowi 3 periode ini adalah sebuah isu yang dibiarkan oleh Jokowi. Dan dengan enteng Jokowi kemudian menjawab bahwa Jokowi 3 periode adalah sebuah wacana demokrasi. Sama halnya seperti orang menginginkan menurunkan presiden, mengganti presiden sebelum waktunya. Hal yang sama juga terjadi ketika orang menginginkan Jokowi 3 periode. Mana yang salah? Ketika kita menentang Jokowi 3 periode, bagi Jokowi apa yang dibuktikan oleh hukum itu yang layak diterima. Sahabat rasional, Karni kemudian menyentil. Mengapa kasus Verdi Sambo kemudian memantik Jokowi mengeluarkan pernyataan, menginstruksikan pihak kepolisian untuk membuka kasus ini secara terang benderang. Dan pada kasus-kasus lain, Jokowi seolah diam. Terhadap hal ini, Jokowi juga dengan enteng kemudian menyatakan, dari mana Karni tahu bahwa kasus-kasus lain Jokowi diam? Karena Jokowi menyampaikan bahwa semua kasus yang mendapat atensi masyarakat pasti juga mendapat atensi dia. Ada yang dia sampaikan untuk diusut dengan tuntas melalui media, ada yang secara personal atau secara pribadi dia langsung menelpon atau menghubungi pihak-pihak yang dipandang memiliki kompeten, mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan kasus itu. Dan bagi Jokowi, semua yang dia lakukan, baik soal demokrasi, soal ekonomi, pasnya Jokowi dengan elegan menjawab semua pertanyaan, menunjukkan bahwa agenda terselubung seorang Karni Ilyas yang berusaha memerangkap Jokowi, berusaha menggali lebih jauh, atau berusaha menggiring Jokowi untuk jatuh pada pertanyaan-pertanyaan yang biasa dia lakukan ketika berhadapan dengan narasumber, berusaha membangun dialog yang lebih vulgar, lebih dalam, yang mungkin saja menyeret Jokowi untuk mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang akhirnya bisa menjebak dirinya, tidak terjadi. Hal ini bukan karena Jokowi yang terlalu mawas diri, terlalu was-was, tapi karena Jokowi hingga saat ini berjalan pada rel, berjalan sesuai dengan aturan, dan berjalan pada hukum. Jokowi tahu bahwa yang dia lakukan sepanjang itu benar, sepanjang itu sesuai dengan norma, maka tidak ada yang perlu ditakuti. Sehingga tidak mengherankan terhadap seorang Karni Ilyas, master of presenter, seorang master dan pewawancara ulung, di hadapan Jokowi dibuat tidak berdaya dan mati, seolah-olah tidak mampu mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih menggigit. Kita kenal Karni Ilyas lewat banyak program wawancara yang dia lakukan, melibatkan narasumber-narasumber yang berseberangan,
lewat pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggiring opini, lewat pertanyaan-pertanyaan yang bisa membangun debat, bahkan lewat pertanyaan-pertanyaan yang bisa membunuh argumen. Dan di hadapan Jokowi, Karni Ilyas seolah-olah tidak mampu mengembangkan karena kualitas seorang Jokowi yang hingga saat ini terbukti berjalan sesuai aturan, menegakkan norma, dan keberpihakan terhadap masyarakat. Salam rasional.